Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Pak Romadoni Suparjo, Wadir Lantas Polda Nusa Tenggara Barat. Kita masih berbincang-bincang mengenai rekayasa lalu lintas WSBK 2022 yang tentunya akan berlangsung tanggal 11 hingga 13 November 2022. Pak Romadoni tadi disebutkan ada 24 pos ya Pak ya? Betul, betul. Pos sekat. Pos Dan sekat. itu adanya hanya di Lombok Tengah saja Pak? Ya, baik. Jadi mulai dari wilayah Bundaran Bizam, luar bandara sampai dengan depan sirkuit. Itu ada pos sekat yang kami buat, yang dibuat untuk mengarahkan dan memeriksa masyarakat yang mau menonton. Oke. Karena kita masih juga beranggapan bahwa ada penonton yang belum tahu Iya. informasi tersebut gitu Iya kan. pastinya. Sehingga Karena kan harus sekarang kita. ada pembagiannya juga Betul, begitu betul. Pak. Berarti pos sekat ini adanya di sepanjang jalan jalur masuk menuju sirkuit Mandalika ya Pak Ramadan ya? Ya pastinya di simpang-simpang, di bundaran, ada pos penyekatan di situ. Oke baik. Kalau yang ada di Kota Mataram, Pak Romadhoni, kemarin saya sempat jalan-jalan ke Ya, bypass juga, itu sudah ada pos-pos yang sudah disiapkan. Itu bagaimana Pak? Apa yang baik. aktivitas yang dilakukan di sana? Itu juga termasuk salah satu pos kita, tapi intinya di pos itu utamanya kita memberikan informasi kepada masyarakat. Oke. Jadi, Informasi seperti apa Pak? informasi misalnya pasti mereka akan menanyakan mungkin arah ke arah Oke. Mandalika itu ke arah mana seperti itu. Baik. Sehingga memang pos-pos tersebut khususnya dibuat oleh Polres-Polres pendukung. Dalam hal ini yang ikut mendukung kegiatan pengamanan kita adalah Polresta Mataram, kemudian Polres Lombok Barat, Ya. Polres Lombok Utara, dan Polres Lombok Timur. Sedangkan untuk Polres Lombok Tengah, mereka juga sekaligus menjadi pengamanan, melaksanakan pengamanan juga di sirkuit Mandalika, seperti itu. Oke, baik, baik. Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat pastinya nih Pak Romadhoni, apakah yang tidak mengantongi tiket WSBK boleh mendatangi ataupun berlibur ke daerah Mandalika pada saat pelaksanaan nanti? Mungkin masih bisa, tapi cuman di titik-titik tertentu, khususnya daerah-daerah dekat sirkuit itu pastinya akan terjadi penyekatan. Oke. Sehingga apabila ada masyarakat yang mau berlibur, mungkin ya tidak terlalu sampai dekat-dekat dengan lokasi sirkuit lah seperti itu. Sehingga agak dibatasi. Sampai mana Pak kira-kira boleh diperbolehkannya masyarakat yang tidak mengantongi tiket? Ya mungkin kalau masyarakat yang tidak mengantongi tiket mungkin Pantai Grupuk atau mungkin Tanjungan mungkin masih bisa. Tanjungan masih bisa? Masih bisa karena untuk penyekatan kali ini itu sudah lebih mendekati ke areal sirkuit. Oke. Seperti itu. Memang ada parkiran cadangan kami. Itu di parkir cadangan timur itu yang lokasinya dekat dengan Pantai Tanjungan. Itu parkiran untuk Itu penonton cadangan. juga? Oh, itu cadangan. Apabila nanti parkiran di sekitar sirkuit sudah full, Oke. nanti di situ akan kami arahkan ke arah Tanjungan seperti Oke. itu. Nah, Pak Romadhoni berbicara mengenai parkiran, tahun ini informasinya disiapkan untuk parkirannya ya Pak Romadhoni ya. Kalau Ya, tahun lalu kan harus menggunakan shuttle bus dari panitia penyelenggara ya betul. yang disiapkan. Nah, kalau parkiran ini seperti apa Pak pengamanannya ataupun pengaturannya? Baik, jadi untuk kali ini memang parkiran sudah diatur oleh anak perusahaan dari ITDC. Iya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah INU. Sehingga parkiran tersebut sudah jelas nanti ada personil yang mengamankan di situ. Oke. Jadi kita hanya ikut memantau saja. Tapi disiapkan untuk penonton tentunya parkiran Ya, itu ya. betul, betul. Kalau ada masyarakat yang tidak mengantongi tiket, akan ada parkiran khusus atau seperti apa Pak? Karena saya yakin masyarakat juga akan berbondong-bondong Pak, walaupun tidak mengantongi tiket, mereka ingin merasakan juga euforia WSBK ini. Iya, baik. Jadi di pos-pos penyekatan itu pasti akan ini Mbak. Ya bagi masyarakat yang tidak memiliki tiket,
Ya untuk sementara selama kegiatan berlangsung, mereka tidak akan bisa masuk. Akan diarahkan Akan diarahkan ke lokasi yang lain seperti lokasi itu. yang lainnya. Oke, baik. Baik, jadi untuk yang sudah mengantongi tiket, baiknya nanti bertanya dulu ya, agar tidak salah untuk Ya, betul. masuk ke melewati jalur yang mana begitu ya, Siap, Pak ya Ramadhani betul. ya. Baik. Berkaca dari tahun lalu, itu ada kemacetan juga yang terjadi di MotoGP ya pada saat itu. Betul. Kira-kira Pak Wadir seperti apa untuk menghindari hal-hal tersebut selain rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah dipersiapkan? Baik. Kalau kemacetan yang pada event yang lalu, Mbak, mohon izin ya, mungkin ini ada saya cerita sedikit juga. Jadi memang ada beberapa infrastruktur yang masih belum waktu itu belum maksimal Oke. untuk penggunaannya. Terus kemudian juga ada sedikit masalah juga dengan shuttle bus yang untuk mengangkut penonton yang selesai menonton, sehingga di situ ada masyarakat yang tidak sabar untuk menunggu, itu memutuskan untuk jalan kaki ke tempat mereka parkir kendaraan. Oke, infrastruktur ya Pak Ya, Ramadhani. pada Tapi saat sekarang itu. dipastikan sudah rampung semua Kalau ya Pak Ramadhani ya sekarang, tentunya. alhamdulillah saya sudah melihat perkembangan yang cukup signifikan untuk infrastruktur, Oke. khususnya saat ini dari depan sirkuit Mandalika sampai dengan Masjid Nurul Bilad. Oke, sudah rampung ya Kalau Pak dulu Ramadhani. itu kan hanya satu jalan tuh, dari Iya. depan pom bensin sampai dengan Masjid Nurul Bilad itu hanya Oke, satu jalan. baik. Tentunya banyak yang belum mengetahui juga Ya, ya, yang betul. belum pernah ke Lombok Tengah setelah WSBK ataupun MotoGP 2022 kemarin, Kemarin ya. pastinya belum tahu jalan-jalan tersebut. Betul, Nanti betul. kita akan jelaskan lagi seperti apa dari Pak Ramadhani ya. Baik, Kita baik. break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang iNews.